Banjir yang menerjang 11 kecamatan di Kabupaten Biren Aceh berangsur surut hari ini. Pemerintah terus melakukan pemantauan ke sejumlah titik pengungsian dan juga melakukan pendataan korban yang terdampak banjir. Pemerintah daerah bersama BPBD meninjau lokasi banjir yang ada di Kecamatan Jenip. Ini salah satu daerah terparah yang diterjang banjir. Sejumlah warga pun mulai tampak membersihkan rumah mereka karena banjir berangsur surut sejak tadi pagi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Biren, Afwadi, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap warga yang terdampak banjir. Warga terdampak banjir juga dipastikan diungsikan sementara ke sejumlah titik yang aman seperti di rumah ibadah. Meski banjir berangsur surut pemirsa, tetapi warga diminta tetap waspada karena intensitas hujan di wilayah Biren dan sekitarnya masih tinggi. Pada rekan-rekan kita, warga kita yang mengungsi telah kita tempatkan pada titik-titik yang aman, dan terkait dengan kebutuhan sandang dan pangan itu sudah tersalurkan dari kemarin, dan insya Allah sampai dengan hari ini kondisi stoknya, logistiknya itu masih aman untuk mereka-mereka yang masih berada di. Kita tanyakan informasi lebih lengkap, bergabung bersama kita Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Biren, Bapak Afwadi. Selamat sore Pak Afwadi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Afwadi. Sebenarnya banjir ini bukan hanya terjadi di Biren, di sejumlah daerah di Aceh. Tapi kalau di Biren sendiri, boleh Anda gambarkan bagaimana kondisinya sore hari ini? Oke, baik, kami laporkan bahwa kondisi awal di Kabupaten Biren itu akibat daripada genangan hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada hari Sabtu dan hari Minggu, sehingga mengakibatkan 14 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Biren itu tergenang banjir. 14 kecamatan ini meliputi 48 desa dengan jumlah pengungsi pada tahap awal. Di awal kejadian itu mencapai 2.007 kakak, dan posisi terakhir pada hari ini itu titik pengungsi hanya tinggal di 3 kecamatan, terdiri dari 90 kakak, dan jumlah total keseluruhan pengungsi yang berada di titik pengungsi pada hari ini hanya sekitar 390 jiwa lagi. Yang selebihnya dapat kami laporkan, dan selebihnya itu karena kondisi air sudah surut dan masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa-sisa lumpur akibat daripada luapan banjir kemarin. Demikian yang dapat kami laporkan. Dari awal 14 kecamatan, kemudian sekarang tinggal 3 kecamatan, ini berarti ketinggian airnya masih seperti apa Pak Afwadi? Ketinggian air sekarang sudah surut, Bu. Hampir dikatakan bahwa akan memasuki masa normal. Hanya berkisar sekitar 40 cm, itu pun merupakan genangan di pekarangan dan sebagainya, sedangkan di prasarana jalan dan jembatan ini sudah tidak ada lagi, kondisinya semuanya sudah aman. Berarti sebagian besar pengungsi ini sudah kembali ke rumah mereka, itu juga sesuai dengan arahan dari BPBD? Siap, memang sesuai dengan arahan kita, melihat kondisi dan situasi berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan, memang keadaan sudah memungkinkan untuk seluruh warga kembali ke tempat masing-masing. Artinya tidak ada sama sekali lagi pengungsi atau seperti apa Pak Afwadi? Ya, pengungsi terakhir seperti yang kami sampaikan bahwa dari 3 kecamatan itu terdapat 6 titik pengungsi dengan jumlah kakak 90 kakak, dan jumlah jiwa secara keseluruhan hanya tersisa 392 jiwa. Kemungkinan juga mereka-mereka yang di titik pengungsi ini sore ini sudah karena keadaannya sudah normal, dan mungkin malam ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Demikian, Bu. Berarti 300-an orang pengungsi yang saat ini masih ada di tempat pengungsian kemungkinan sore ini juga pulang karena sudah surut. Tetapi BMKG sendiri memprediksi bahwa masih ada potensi curah hujan yang sedang hingga tinggi di sejumlah wilayah di Aceh. Langkah mitigasi apa yang dipersiapkan BPBD dan stakeholder lainnya tentunya? Terkait dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG, kami kan selalu mengingatkan sebagai peringatan dini kepada masyarakat supaya berhati-hati karena potensi hujan disertai dengan petir mungkin masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan, dan kami menginformasikan kepada masyarakat supaya selalu siaga apabila ada kemungkinan atau ancaman potensi terjadinya banjir, supaya siap-siap untuk mengungsi kepada titik-titik yang telah kita tunjuk, seperti yang kemarin itu terjadi di rata-rata mengungsi di
tempat menasah-menasah yang ada di desa masing-masing. Demikian, Bu. Baik, karena seluruh wilayah sudah surut, tapi tentunya warga tetap harus waspada terhadap potensi curah hujan yang masih diprediksi akan sedang ataupun tinggi. Terima kasih Pak Alfadi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Biren, sudah bergabung bersama dengan Berita Satu Sore.